Di tengah kabut tipis Kalimantan Timur, sebuah truk raksasa berwarna hijau militer meluncur pelan. Di dalamnya bukan sekedar amunisi biasa, tapi senjata strategis yang bisa mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Rudal balistik Han. Dan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang memilikinya. Pertanyaannya, apakah ini langkah berani untuk mempertahankan kedaulatan? Atau titik awal perlombaan senjata yang berbahaya di kawasan? Sejak 1 Agustus 2025, rudal balistik taktis Han ITBM 600 resmi mendarat di Indonesia. Penempatannya bukan di Jawa, bukan pula di Sumatera, tapi di markas Yonarmat 18 Buritkang, Tenggarong, Kalimantan Timur. Lokasi ini bukanlah kebetulan, hanya berjarak 300 hingga 350 km dari perbatasan Malaysia Timur. Dan cukup dekat untuk mengawasi jalur strategis di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Dengan jangkauan 280 km dan akurasi di bawah 10 meter, rudal ini mampu menghantam target dengan presisi mematikan. Bahkan di wilayah yang sinyal GPS-nya terganggu. Kenapa di Kalimantan Timur? Jawabannya strategis dan simbolis. IKN Ibu Kota Baru sedang dibangun di sini, dan pemerintah ingin memastikan pusat pemerintahan baru ini kebal dari ancaman. Selain itu, posisi ini aman dari serangan langsung dan cukup dekat dengan Alki 2, jalur pelayaran internasional yang sering dilalui kapal perang asing. Dengan kata lain, rudal Han di Kaltim adalah pesan keras bagi siapapun yang berniat mengganggu Indonesia. Tapi langkah ini tidak diterima semua pihak dengan senyuman. Mengutip dari kanal berita CNN Singapura, pakar militer Singapura Rizwan Rahmat menyebut ini sebagai game changer. Sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Dia khawatir negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand akan terdorong untuk ikut mengembangkan rudal balistik mereka. Dan kalau itu terjadi, Asia Tenggara bisa terjerumus dalam perlombaan senjata yang beresiko memicu ketegangan baru. Faktanya, Indonesia tidak sendirian dalam upaya modernisasi ini. Sejak 2022, kita sudah memesan 42 jet Rafale, 36 F-15IX, 48 jet siluman Han dari Turki. Bahkan menjajaki pembelian rudal supersonik BrahMos dari India. Prabowo Subianto jelas ingin mengubah Indonesia dari kekuatan militer pasif menjadi pemain strategis di panggung global. Dan kemitraan dengan Turki, India, serta Korea Selatan hingga Cina adalah bukti bahwa kita tak lagi bergantung pada satu blok kekuatan. Tapi kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensi besar. Di satu sisi, rudal Han memperkuat daya tangkal kita. Di sisi lain, ia juga mengundang rasa waspada, bahkan kecurigaan dari tetangga dan kekuatan besar dunia. Mengutip dari tribunnews.com, pakar militer Beni Sukadis mengingatkan, Indonesia harus transparan dan diplomatis, supaya langkah ini tidak berubah menjadi bumerang politik. Di tengah perubahan global yang cepat, kita tidak bisa hanya duduk diam. Indonesia butuh kekuatan, butuh daya tangkal, butuh kemampuan second strike
yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mengusik kedaulatan kita. Tapi kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah rudal Han ini akan menjadi tameng pelindung atau bara api yang memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.